Ini mulai dari 0000. Ya, teman-teman semua, saya mulai dari nol lagi, jadi sopir trek lagi. Dan demo di kantor, teman-teman semua, saya akan hadir di demo itu meminta maaf. Saya kira bukan hanya rakyat yang marah ya, tetapi saya juga sangat marah dengan peristiwa seperti itu karena ini sangat memalukan ya. Dari Dewan DPRD Gorontalo saya harap harus tindak tegas karena ini adalah hal yang sangat memalukan. Mulutmu harimaumu, peribahasa itu sepertinya tepat untuk menggambarkan karir politik Wahyudin Morido yang dipecat dari jabatannya sebagai anggota DPRD Gorontalo usai videonya viral di media sosial. PDI Perjuangan yang menjadi kendaraan politiknya resmi memecat Wahyudin dan segera melakukan pergantian antar waktu. Langkah tegas PDI Perjuangan memecat Wahyudin dianggap tepat. Sebab ucapan Wahyudin yang ingin merampok uang negara dapat memicu gelombang protes besar-besaran seperti yang terjadi pada aksi demonstrasi berdarah di sejumlah daerah pada bulan Agustus kemarin yang berujung kerusuhan dan pembakaran. Ucapan tak pantas yang keluar dari mulut anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang diucapkan Wahyudi yang ingin merampok uang negara agar rakyatnya miskin tidak hanya karir politiknya tetapi mencoreng citra pejabat publik. Jika sebelumnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat tercoreng oleh ulah segelintir anggotanya, kini giliran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ikut tercoreng oleh ucapan tak pantas seorang Wahyudi Morido. Nanti kita main lagi. Bos, Aman negara Makassar kita, Ji. tujuan kita hari ini, bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Morido, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Partai telah memproses pemecatan yang bersangkutan karena nyata-nyata melanggar disiplin partai, melanggar norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seorang kader partai. Yang kedua, partai tentu sangat menyesalkan dan tidak mentolerir perilaku tidak terpuji sebagaimana yang dituduhkan oleh yang bersangkutan. Sesuai aturan partai, pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota partai atau pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat yakni pemecatan. Sudah dipecat, saya sudah dipecat. Sudah dipecat, saya sudah tidak lagi menggunakan apa-apa dari negara, teman-teman.
dimulai dari 0000. Ya, teman-teman semua, saya mulai dari nol lagi, jadi sopir trek lagi, dan pergaulan saya akan tetap seperti kemarin waktu anggota DPRD. Tinggal mau tunggu demo ini Pak Alek Am. Demo kayaknya hari Senin ya, demo di kantor hari Senin. Dan demo di kantor teman-teman semua, saya akan hadir di demo itu meminta maaf. Saya akan hadir di demo itu. Demonya itu hari Senin kalau tidak salah di DPRD provinsi. Saya akan datang di sana sekaligus saya Saya datang ke sana dan akan menemui para pendemo. Saya akan minta maaf di situ dan sekaligus saya pamitan kepada seluruh staf saya di kantor. Terkait statement yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD di wilayah Gorontalo yang menyatakan bahwa kita akan rampok uang rakyat dan akan memiskinkan rakyat. Nah, statement yang seperti ini sangat-sangat menyakiti hati rakyat, khususnya rakyat masyarakat Gorontalo. Nah, ini menandakan bahwa kapabilitas seorang anggota dewan sangat-sangat rendah. Nah, dan kemudian kita melihat bahwa pihak dari pimpinan PDIP langsung melakukan tindakan tegas, yaitu melakukan pemecatan terhadap anggota dewan ini. Nah, ini adalah satu contoh yang baik untuk partai-partai yang lain. Ketika ada anggotanya yang melakukan terhadap pelanggaran ya di media sosial, harus melakukan tegas, sama seperti dilakukan oleh pimpinan PDIP. Habis jatuh tertimpa tangga pula, itulah kejadian nahas yang dialami Wahyudi Moridu. Kader PDI Perjuangan itu tidak hanya dipecat dari partai dan jabatannya sebagai anggota DPRD Gorontalo, tetapi juga mendapat sanksi keras dari Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo usai diketahui yang bersangkutan diduga main perempuan alias berselingkuh wanita muda. Sebagaimana video yang beredar luas, Wahyudi Moridu sedang bersama perempuan saat ucapannya akan merampok uang negara direkam, yang kemudian viral. Belakangan beredar video permintaan maaf Wahyudi pada istrinya, setelah dugaan perselingkuhannya diketahui istrinya. Menanggapi video tak pantas yang dilakukan Wakil Rakyat Provinsi Gorontalo, Dewan Kehormatan DPRD Gorontalo segera menjatuhkan sanksi tegas pada yang bersangkutan. Tidak itu saja, wanita yang saat itu bersama Wahyudi juga akan dipanggil untuk diminta keterangan. Orang ada kawin sama-sama waktu itu. Posisi kita tahu tuh, kita tidak ada apa-apa. Kita cuma masyarakat biasa di kampung, orang kota raja. Dengan pendapatan cuma sopir oto waktu itu 150.000 waktu itu kita pay gaji satu red, tapi kita kan masih dapat kasih doi pahanya. Apapun hujatan orang tidak usah biar saja. Iya, ini konsekuensi yang harus kita mau terima di saat kita jadi pejabat publik. Kalau memang ini kita takdir terakhir, kita siap mau terima apapun dan orang kembali lagi semula, tidak apa-apa. Dengan gaji 150.000 satu hari, insya Allah kita mendapat kesempatan Yana dan keluarga semua. Terus perempuan yang di mobil itu siapa? Itu mainan. Saya selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan untuk menyampaikan klarifikasi permohonan maaf atas kekeliruan dalam penyampaian tanggapan awal kami terkait kasus yang tengah menjadi perhatian publik, yaitu dugaan perilaku tidak terpuji yang melibatkan saudara WM, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya pada pihak-pihak yang merasa tersakiti atau kecewa atas penyampaian tersebut.
Keluruan ini bukanlah niat kami untuk meremehkan atau mengabaikan nilai-nilai luhur yang kita pegang bersama. Kami ingin menegaskan bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan norma adat istiadat Gorontalo, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman hidup kita sebagai masyarakat Islam di Madinah, adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Dugaan kasus yang menimpa saudara WM yang dalam istilah lokal kita kenal sebagai bugil atau perselingkuhan merupakan perbuatan yang jelas-jelas melanggar nilai-nilai adat, agama, dan etika yang kita junjung tinggi. Kami akan memproses lebih lanjut dugaan pelanggaran ini dengan mengedepankan asas keadilan, objektivitas, dan penghormatan terhadap hukum, adat, serta nilai-nilai agama yang menjadi landasan hidup masyarakat Gorontalo. Saya pikir sudah sangat, kita harus memberikan apresiasi ya, kalau memang pihak Dewan Daerah ini, terutama DPRD tingkat Gorontalo ini, pimpinannya harus tingkat tegas ini. Karena PDIP sudah menunjukkan, mereka sudah membuktikan bahwa mereka tindak tegas. Kita berharap pimpinan DPRD yang Gorontalo memang harus tindak tegas juga. Sampai saya yakin mereka akan merespon dengan baik. Apalagi kita melihat peristiwa-peristiwa yang lalu kan, sampai terjadi peristiwa yang sangat sayangkan kan. Karena ini apa? Ini akibat pula daripada anggota dewan sendiri. Video tak terpuji yang dipertontonkan Wahyudi Moridu dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya disebut-sebut bukanlah kali pertama. Beredar video serupa, kali ini anggota DPRD Gorontalo yang baru dipecat itu sedang berduaan dengan seorang wanita di dalam pesawat. Dalam video berdurasi kurang dari setengah menit itu, tampak Wahyudi sedang bermesraan dengan wanita muda. Menanggapi video Tan Senonoh dan ucapan Wahyudi Moridu, yang notabene anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak hanya mengundang amarah rakyat tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Laode Umar Bonte. Politikus sekaligus pengusaha asal Sulawesi Tenggara itu mengaku muak dan jijik dengan tindakan tak pantas Wahyudi Moridu. Dan seperti inilah kemarahan Laode Umar Bonte yang berharap Wahyudi yang dianggap telah melukai perasaan rakyat atas ucapan dan perilakunya. Aja uang negara ini kan, kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Iya, saya kira kejadian ini sangat menyakiti rakyat ya. Kemudian peristiwa seperti ini harusnya tidak boleh terjadi lagi, karena saat ini ya semua ya rakyat, semua warga negara Indonesia tengah memantau seluruh pejabat yang ada di Indonesia ini. Jadi mulai dari seluruh level ya DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI maupun DPD RI, Menteri, Presiden, ya kita semua harus hati-hati menjaga lisan. Tidak boleh seperti ini lagi. Ini sangat memalukan dan sangat menjijikkan bagi saya. Saya kira bukan hanya rakyat yang marah ya, tetapi saya juga sangat marah dengan peristiwa seperti itu karena ini sangat memalukan ya, sangat memalukan. Ini yang dilakukan oleh para pejabat yang dilakukan oleh para pejabat dan kondisi seperti ini sangat memalukan ya, sangat memalukan. Jadi bukan hanya masyarakat ya, bukan hanya masyarakat, bukan hanya rakyat yang benci, yang jengkel dengan peristiwa itu. Saya sendiri sangat marah ya, kok bisa gitu ada pejabat yang digaji dengan rakyat ya, digaji dengan negara, ngomongnya kok merampok uang negara gitu, bersenang-senang ya, berlibur dengan perempuan, dengan ini sangat menyedihkan, sangat menjijikan ya. Tidak boleh ada toleransi. Dan saya sangat senang ya dengan Partai PDI Perjuangan ya, itu kan kader Partai PDI Perjuangan ya. Betul, Pak. Jadi saya sangat senang ya sebagai anggota DPD RI, sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, saya sangat senang dengan Partai PDI Perjuangan yang sudah menyangsi ya terhadap anggota DPR itu gitu. Itu saya pikir langkah-langkah pemecatan sebagai kader partai itu sudah sangat bagus, sangat tepat sekali. Untuk dewan itu sendiri, terutama pihak DPRD Gorontalo, ini contoh yang tidak baik. Apalagi jelas
dia mengeluarkan statement di media sosial, otomatis dia menyampaikan statement tersebut di publik. Ini yang sangat-sangat memalukan, dan ini perhatian buat seluruh anggota dewan yang ada di daerah manapun. Jadilah sebagai contoh yang bisa mereka atensi buat mereka, jadi perhatian sehingga mereka tidak melakukan seperti itu. Karena saya mau katakan, mereka dewan ini bukan hanya di kantor saja, di kantor DPR atau DPRD, tetapi mereka di luar pun mereka adalah figur adalah contoh masyarakat. Anggota dewan yang kapabilitasnya sangat-sangat rendah, mereka hanya mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan kepentingan rakyat. Padahal mereka itu adalah wakil rakyat. Tapi ketika mereka duduk sebagai dewan, mereka melupakan yang namanya rakyat yang sebagai yang mengangkat mereka untuk duduk di sana. Dan ingat, anggota dewan sebagai pegawainya masyarakat adalah majikannya, mereka adalah pegawainya. Ingat itu. Ini adalah perhatian juga bagi pemerintah setempat. Jadi yang direformasi bukan hanya eksekutif, kemudian legislatif, juga yudikatif. Terutama dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu direformasi, termasuk para anggota dewan ini. Saya katakan tadi, untuk ke depan saya berharap Presiden Prabowo untuk menegaskan yang namanya Undang-Undang Pemilu. Di situ jelas ada pasal menyatakan bahwa jika ada calon legislatif dengan sengaja memberikan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan jika terbukti langsung tindakan tegas. Laode Umar Bonte, yang juga dikenal luas sebagai aktivis, tidak hanya sepakat Wahyudi dipecat, tetapi juga diperiksa atas dugaan korupsi dan pemakaian obat terlarang. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, politikus yang kerap disapa Umar Bonte itu juga berharap aparat kepolisian segera memeriksa Wahyudi, baik atas ucapannya akan merampok uang negara, tetapi juga dugaan pemakaian obat terlarang. Menurutnya, masyarakat akan jauh lebih puas jika Wahyudi diperiksa secara menyeluruh, apa terlibat dugaan korupsi maupun penggunaan obat terlarang. Lantas, apa kata praktisi hukum menanggapi tuntutan Laode Umar Bonte terhadap Wahyudi Moridu? Saya pikir dengan adanya tindakan tegas daripada pimpinan DPRD Gorontalo, saya pikir itu sudah cukup. Yang penting mereka bisa buktikan itu. Masalah untuk hukum, karena ini kan hanya statement saja, tapi ini jelas berpengaruh buat para anggota dewan yang lain, baik di daerah maupun di pusat. Ini sebagai contoh yang tidak baik. Maaf seperti itu orang yang sedang kejepit saja. Itu saya pikir tidak ada maaf deh buat orang seperti itu. Saya pikir itu mental ya, itu mental. Dan bagi saya ini tidak cukup dengan pemberhentian saja atau bahkan pemecatan dari partai, tetapi harus ada proses hukum. Pertama, saya menilai ada masalah di situ. Dia mengatakan bahwa dia akan menghabisi uang negara, ya, merampok uang negara. Itu artinya berarti sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Saya pikir harus ada proses hukum di situ. Ya, pihak penegak hukum harus mencari, ya pernyataan-pernyataan itu kan suatu pengakuan, ya. Pengakuan yang perlu diselidiki lebih jauh. Itu yang pertama. Dalam sisi korupsi harus dikejar. Kemudian yang kedua, saya khawatir orang ini lagi tidak waras dan boleh jadi dia sedang mengkonsumsi narkoba. Itu saya kira dites urin, ya, perlu dites urin. Karena tidak ada pejabat yang bisa tolerir dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Saya pikir kelakuan seperti ini perlu diteliti lebih jauh. Apakah ada masalah hukum? Ya, mungkin saja. Kalau korupsi, saya pikir bisa jadi, karena dia mengatakan sendiri, dia mengungkapkan sendiri, ya, dia menggunakan uang negara, merampok uang negara dan lain sebagainya, menghabisi uang negara. Itu kan kata-kata yang keluar dari mulut dia, gitu. Ya boleh jadi ini. Makanya proses hukum harus di cross check dan dicek betul. Termasuk pihak kepolisian juga bisa cross check, tes urin dan lain sebagainya. Biar proses hukum, biar rakyat itu puas gitu, bahwa orang-orang seperti ini kan orang-orang bermasalah. Seperti itu, ya. Saya minta pihak kepolisian untuk cross check, ya, tes urin. Orang ini tes urin, ya. Video itu bisa menjadi alat bukti, satu bukti untuk memastikan bahwa dia menggunakan narkoba. Kemudian kalau mendapatkan bukti kedua dalam hal ini tes urin, maka itu bisa ditetapkan tersangka dalam hal penggunaan obat-obat terlarang. Itu bahaya. Dan saya pikir ketika dia menghambur-hamburkan uang dengan cara seperti itu, maka saya yakin
dia pasti korupsi. Saya sangat yakin. Semua itu harus diselidiki dan itu harus dibuktikan. Jika terbukti, ya, bisa pidana. Gitu. Tentunya itu akan diselidiki oleh internal mereka. Dan kemudian juga, ya paling tidak kalau memang itu dia melakukan dengan cara-cara yang tidak benar, apalagi dia dalam keadaan mabuk, apapun alasannya, tidak ada alasan. Intinya dia sebagai figur daripada masyarakat. Dan statement itu sangat-sangat memalukan untuk lembaga dewan sendiri. Dan sangat mengecewakan hati masyarakat. Sementara masyarakat kadang dalam keadaan susah, lalu kemudian mengatakan seperti itu, kan begitu. Ini yang sangat disayangkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.